Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu yang berjudul Santet Itu Untukku. Tapi cerita ini admin angkat dari Facebook, yang mana ditulis oleh seseorang yang bernama Mbak Yosi. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kami sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Bagaimana cerita kelanjutannya? Selamat mendengarkan. Sekitar jam 8 pagi, aku membersihkan badan suamiku dengan air hangat dan lap handuk dengan hati-hati sekali. Orang tuanya tak ada melihat sedikit pun akan keadaan suamiku. Saat ke dapur, aku melihat mama mertua sedang duduk santai. Emosiku mulai naik. Dilihat anaknya, bukannya duduk santai. Mama mertua langsung melangkah menuju kamar kami. Tapi tak beberapa lama suamiku menjerit kesakitan. Aku pun langsung ke kamar dan melihat mama mertua sedang memijit kaki suamiku dengan keras. Itu yang membuat suamiku menjerit. Dalam kepanikan, datang bapak mertua dengan santainya dia berkata, "Dibawa duduk bang, biar nggak sakit." "Nggak bisa pak, aku udah nggak kuat. Sakit kali perutku. Kita ke rumah sakit." Sambil terengah-engah. "Naik beca atau naik mobil bang?" tanya bapak mertua dengan santai. "Naik mobil aja, kalau naik beca perutku sakit." Suamiku terus meraung. Bapak mertua bergegas mencari mobil yang bisa membawa Mas Aris. Aku mencoba mengusap perutnya. Memberikan rasa nyaman, suamiku masih menjerit kesakitan. Dalam suasana panik seperti itu, bapak mertua datang kembali. "Ke rumah sakitnya pakai mobil atau naik beca?" kata bapak mertua. Emosiku langsung meninggi. Mas Aris dalam keadaan seperti ini, bapaknya masih santai menanyakan seperti itu. "Walah pak, pakai mobil loh. Aku udah nggak tahan," teriak Mas Aris. Aku berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Aku melihat suamiku mulai tenang, tidak seperti tadi. Para tetangga mulai berdatangan ke kamar, membantu membopong suamiku yang sudah tidak terdengar lagi suaranya. Hanya nafasnya semakin melemah. Ya Allah, lindungilah suamiku. Doaku dalam tangis. Tubuh kurus Mas Aris diangkat menuju mobil yang sudah menunggu. Aku mendampingi suamiku dan mertuaku. Baru separuh jalan, suamiku mengalami koma. Aku mulai menangis sambil memanggil suamiku. "Pak, sadar pak, jangan tinggalin mama. Kasihan anak kita masih butuh bapak." Tak lama sampailah kami di rumah sakit. Suamiku langsung dibawa ke unit gawat darurat. Dokter langsung menangani suamiku. Setelah dilakukan pemeriksaan, suamiku dinyatakan meninggal. Aku memeluk tubuh suamiku. Aku menangis, memanggil nama Mas Aris. Tapi hatiku mengatakan kalau suamiku masih hidup. Lalu aku disuruh membeli kain untuk menutup tubuh suamiku. Setelah aku kembali dengan kain yang dimaksud, orang yang mengantar suamiku mengatakan kalau detak jantung suamiku masih ada. Dan aku melihat sendiri. Dadanya naik turun menandakan nafasnya masih ada. Dalam keadaan koma, aku terus berdoa, memohon pada Sang Pemberi Hidup agar suamiku bisa melewati masa kritisnya. Tak berapa lama, teman Mas Aris datang melihat keadaannya. Aku memberitahu Tumin tentang keadaan Mas Aris. Ia pun sempat datang menjenguknya. Mama dan anakku beserta saudaraku datang ke rumah sakit. Bapak mertuaku pamit pulang sebentar ke rumah. Entah apa yang akan dikerjakan di sana. Pada jam 11,
Dokter mengatakan kalau suamiku harus segera dipindahkan ke ruang ICU untuk penanganan yang lebih intensif. Aku menunggu bapak mertua untuk berembuk masalah ini. Aku ambil benda pipih dan aku mulai menghubungi bapak mertua. "Pak, cepat kemari. Mas Aris mau dipindahkan." "Iya, sebentar. Bapak lagi buat bakso. Tengah hari baru ke sana," kata bapak mertua. Ya Tuhan, anaknya sedang berjuang untuk hidup. Bisa-bisanya bapak buat bakso. Di mana pikirannya? Singkat cerita, bapak mertuaku tiba di rumah sakit dan kami berembuk sepakat memindahkan suamiku ke ruang ICU. Aku mengurus surat yang harus ditandatangani. Setelah selesai, kami harus menunggu prosedur pemindahan pasien dari ruang UGD ke ruang ICU. Lalu mama menyuruhku pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Tapi saat perjalanan kembali ke rumah sakit, aku mendapat kabar yang membuat hatiku hancur. Pada tanggal 16 Juni 2022, jam 15.30, Mas Aris suamiku tercinta menghembuskan nafas terakhirnya saat aku, istrinya, tidak berada di sampingnya. Aku coba menahan air mata. Membayangkan jika aku harus hidup tanpa suami yang sangat aku cintai. Setiba di rumah sakit, aku disambut keluargaku dengan isak tangis. "Teh, cepat ke dalam ruangan. Mas Aris udah nggak ada," kata adik sepupuku. "Yos, yang tabah ya. Lihat suamimu di dalam." Mama berusaha membuat hatiku tegar. Tangisku mulai pecah. Begitu melihat suamiku sudah terbujur kaku, aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa harus berakhir seperti ini? Di sisi lain, Mama melihat seorang anak perempuan berumur 4 tahun sedang berdiri di pintu ruang ICU, sambil melambaikan tangannya pada suamiku. Apakah anak itu anak yang hilang dalam kandunganku? Hanya Allah yang tahu. Setelah mengurus administrasi, jenazah Mas Aris langsung kami bawa ke rumah duka. Aku tak mau jauh darinya. Seketika hatiku luluh lantak melihat kenyataan kalau Mas Aris meninggalkanku dan anaknya untuk selamanya. Aku pandangi lekat-lekat wajahnya seakan aku tak mau kehilangan dia. Aku coba tegarkan hatiku, tapi semua sia-sia. Dalam tangisku, terbayang kemarin ia masih bersamaku. Ia belum sempat bertemu dengan anak kesayangannya. Aku peluk anakku yang tidak tahu akan apa yang terjadi dengan bapaknya. Jenazah suamiku disemayamkan di rumah orang tuanya. Banyak teman entertainment yang melayat. Semua menguatkanku untuk menerima kenyataan. Ketika salah satu dari teman almarhum membuka penutup wajahnya, ada air mata mengalir dari mata almarhum. "Pak, jangan sedih ya. Kami akan baik-baik saja. Sekarang Bapak sudah tidak sakit lagi. Tidurlah yang tenang ya." Aku cium wajah lelaki yang aku cintai. Pelayat sudah tidak ada lagi. Aku melangkah keluar melihat anakku yang sedang tertidur pulas ditemani nenek dan saudaranya. Aku berjalan ke kamar. Terbayang hari terakhir almarhum tidur di sini. Mendadak tercium bau pesing. Seingatku, aku sudah membuang tempat penampungan air seninya. Aku merasakan ada yang memelukku dari belakang, dan terasa hangat pelukan itu. Aku yakin almarhum datang menemuiku. "Pak, mengapa begitu cepat Bapak tinggalkan Mama dan anak kita? Masih banyak impian Bapak yang belum terwujud. Bapak ingin melihat anak kita tumbuh hingga dewasa. Ingin berkeliling Indonesia naik kapal laut. Ingin berfoto dengan anak memakai baju Jawa. Semua tinggal kenangan. Apakah Mama sanggup hidup tanpa Bapak? Apa Bapak merasakan apa yang Mama rasakan?" Aku menangis dan aku rasakan pelukan itu semakin erat dan semakin hangat. Aku keluar kamar dan menuju ruangan di mana jenazah suamiku disemayamkan. Aku banyak berdoa untuk almarhum.
Sebagai perpisahan, aku tidur di samping almarhum suamiku untuk yang terakhir kalinya. Aku peluk dan aku cium wajahnya sembari mengucapkan maaf pada almarhum, karena belum bisa menjadi istri yang baik untuknya. Di pelupuk mataku terbayang awal kami bertemu, hingga kami menikah dan menikmati kebahagiaan berumah tangga. Hingga akhirnya aku tertidur di buai kenangan bersama almarhum suamiku. Keesokan paginya, jenazah suamiku dimandikan, dikafani dan dikebumikan. Aku antar almarhum suamiku ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dengan berat hati, aku harus merelakan almarhum berpisah denganku, karena kami sudah berbeda alam. Kami terpisah oleh maut. Suatu ketika, Mama tak sengaja melihat bapak mertuaku sedang duduk bersila dengan telapak tangan mengarah ke atas. Dari gerakannya, tangannya bukan seperti berzikir. Aku gak tahu apa yang dilakukan bapak mertuaku. Mendadak hawa panas mulai menyerang rumah dan kamar almarhum. Mama merasakan panasnya yang luar biasa. Mengingat Mas Aris sudah tidak ada, aku berniat pergi dari rumah almarhum suamiku yang menyisakan kenangan pahit bagi kami. Kembalinya kami ke rumah itu, aku kehilangan suamiku. Kalau saja dulu suamiku tak bersikeras pindah ke rumah itu, pasti suamiku masih hidup. Di hari keempat kepergian almarhum Mas Aris, bapak mertuaku mengusirku dari rumah almarhum. Barang-barang pemberian almarhum termasuk rumah dan sertifikat tanah disita oleh bapak mertuaku. Bahkan aku tak boleh membawa baju almarhum. Untung saja aku mengambil baju almarhum yang dipakai waktu menikah dan baju terakhir dipakai almarhum sebelum meninggal. Aku ambil beberapa baju yang ada kenangan saat masih hidup. Barang kenangan yang bisa aku bawa hanya ponsel dan laptop milik almarhum. Aku membawa anakku pergi bersamaku. Aku meninggalkan rumah almarhum dengan membawa cerita dan kenangan yang tak akan aku lupakan seumur hidupku. Semenjak kepergian Mas Aris, aku jalani hidup berdua dengan anakku. Setiap malam aku kirimkan doa dan rinduku untuk almarhum. Suatu ketika aku mendapat kabar dari tetangga sebelah rumah mertua. Mama mertuaku sering menjerit ketakutan setiap malam. Bapak mertuaku tidur di kamar yang dulu kami tempati, berharap bisa bertemu dengan Mas Aris. Kian hari orang tua almarhum dirundung ketakutan sampai cerita ini saya ketik. Bahkan bapak mertuaku selalu pulang larut malam. Pernah dipergoki tetangga, bapak mertuaku sedang duduk di tempat terakhir almarhum berjualan bakso. Menurut cerita tetangga, almarhum mendatangi tetangga di sekitar rumah. Terlebih lagi ia selalu menampakkan diri pada ibunya. Dalam sujudku, aku kirimkan doa untuk almarhum, agar tenang di alam sana. Al-Fatihah untuk almarhum suamiku tercinta Mas Aris. Semoga diampunkan segala dosa dan kesalahannya semasa hidup Bapak. Ditempatkan di antara orang-orang yang soleh, dan segala amal ibadah serta kebaikan yang Bapak perbuat semasa hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Demikian kisahku kali ini. Terima kasih sudah membaca kisahku. Maaf jika ada kekurangan. Selamat jalan suamiku. Namamu akan selalu hidup dalam hatiku. Untukmu yang menginginkan dan mengikat sukma almarhum suamiku, semoga diberi hidayahnya. Demikian untuk cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mbak Yosi. Terima kasih kepada Mbak Yosi yang sudah bersedia ceritanya untuk kami angkat di channel ini. Semoga Mbak Yosi dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.